Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak Tutorial Anak Kampung. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu tentang formula dan function. Kali ini mengenai kompleks formula atau formula yang lebih komplit ya, yang lebih lengkap seperti itu. Jadi kalau tutorial sebelumnya itu tentang simple formula atau formula rumus yang sederhana, kalau yang sekarang lebih kompleks ya. Oke, kita mulai dari mungkin level satunya yang kompleks, misalnya seperti tabel yang sudah saya siapkan di sini. Ada di kolom A ada nilai yang sudah saya isi, kemudian kolom B ada angka atau nilai yang saya isi di masing-masing barisnya. Ini saya hapus dulu garis grid line-nya ini dengan cara view kemudian grid lines ya, supaya grid line-nya itu tersembunyi. Oke, kita masuk pada formula yang pertama. Kalau Anda telah berlatih di tutorial sebelumnya, harusnya level 1 dari kompleks formula ini bisa Anda selesaikan dengan sangat mudah ya. Oke, di sini ada ketentuannya adalah untuk mencari isi dari kolom C2 itu diperoleh dari nilai kolom A ditambah dengan nilai kolom B. Oke, berarti caranya adalah tekan tombol sama dengan pada keyboard, lalu arahkan kursornya pakai tombol kiri di keyboard juga bisa, klik ke situ, arahkan ke kolom A, lalu ditambah dengan sorot ke kolom B, kemudian enter. Oke ya, seperti itu. Maka hasilnya adalah kolom A ditambah kolom B 56 tambah 23 sama dengan 79. Maaf. Sama dengan 79. Oke. Yang kedua. Di sini pada sel kolom D untuk memasukkan nilainya diperoleh dari kolom A dikurangi kolom B. Maka rumusnya adalah tekan sama dengan lalu sorot ke kolom A, pakai ini kursor saja, sorot ke situ, kemudian dikurangi, disorot ke kolom B, seperti itu. Yang ketiga atau di kolom E, nilainya diperoleh dari kolom A dibagi dengan kolom B. Tekan tombol sama dengan pada keyboard, lalu nilai kolom A dibagi dengan nilai dari kolom B, lalu enter. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk mendapatkan hasil atau nilai di kolom F diperoleh dari kolom A dikalikan dengan 10%. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Tekan tombol sama dengan, tekan tombol kursor ke kiri sampai di kolom A, lalu dikalikan dengan 10%. 10%-nya langsung diketik 10%. Enter. Hasilnya adalah 5,6. Berikutnya, nilai di kolom G ditentukan dari kolom B dikalikan dengan 20%. Maka tekan tombol sama dengan
arahkan kursornya ke kolom B, lalu tekan tanda asterisk atau tanda bintang, kemudian lalu ketik 20%, lalu enter. Hasilnya 4,6. Oke. Berikutnya, untuk nilai di kolom H diperoleh dari nilai kolom B dikurangi dengan hasil perkalian antara kolom B dan 20%. Oke ya. Jadi nilai dari kolom H diperoleh dari nilai kolom B 23 ini dikurangi dengan hasil perkalian antara kolom B dan 20%. Oke, caranya bagaimana? Tekan sama dengan, kemudian sorot pakai tombol ini kan, tombol kursor ini, sorot ke kiri sampai di kolom B, dikurangi, lalu tekan tombol kurung buka, pakai shift kan, kemudian sorot ke kolom B, oke, lalu tekan tanda bintang, kemudian ketik 20%, kemudian tekan tombol tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 18,4. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya, kalau Anda ingin mengcopy ke bawah sangat mudah. Caranya ini bisa di-copy, ditarik dari sini turun ke bawah. Seperti itu bisa. Atau diblok sampai dengan sampai dengan kolom H lalu ditarik, sama saja. Itu akan menghasilkan nilai dari masing-masing baris seperti itu. Nah, untuk karena ini kita belajar bersama, jadi kita bikin dulu dua baris ya. Setelah itu baru kita copy. Biar saya ulangi lagi. Jadi tekan sama dengan, kemudian nilai A ditambah B, berarti klik atau sorot ke sini, kemudian ditambah dengan nilai dari kolom B, lalu enter. 79 juga. Oke. Nilai kolom D diperoleh dari nilai kolom A dikurangi nilai kolom B, berarti sama dengan sorot ke kolom A dikurangi dengan nilai dari kolom B, lalu enter. Oke. Kemudian nilai kolom E diperoleh dari nilai kolom A dibagi nilai kolom B, berarti sama dengan kolom A dibagi dengan kolom B. Oke. Kemudian nilai kolom F diperoleh dari nilai kolom A dikalikan 10%, berarti sama dengan nilai kolom A dikalikan dengan 10%. Langsung diketik, kemudian enter. Oke. Nilai kolom G diperoleh dari nilai kolom B dikalikan dengan 20%. Tekan tombol sama dengan, sorot ke kolom B, kemudian dikalikan dengan 20%. Oke. Dan yang terakhir, nilai kolom H diperoleh dari nilai kolom B dikurangi hasil perkalian dari kolom B dikalikan 20%. Caranya tekan sama dengan, sorot ke kolom B, dikurangi, kurung buka, sorot ke kolom B, dikalikan dengan 20%, lalu kurung tutup, enter. Oke. Saya pikir untuk dua contoh tadi Anda pasti sudah bisa paham ya. Oke. Sekarang kita percepat saja, berarti kita copy ini nilainya, lalu kita copy ke bawah. Oke ya, hasilnya seperti itu. Nah, kemudian ini kita ubah dulu garis bawahnya, karena garis bawahnya kan double. Jadi kita blok ke sini, tekan tombol Ctrl 1, lalu pilih ini garis double ini, kemudian ambil garis bawah. Oke, jadi muncul seperti ini, lalu oke.
Maaf. Oke, sekarang kita akan mencari nilai dari total. Total dari kolom C, kolom D, kolom E, dan seterusnya sampai kolom H. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk mencari total Anda tinggal menekan tombol sama dengan, lalu ketik SUM, kemudian tekan tombol kurung buka, lalu sorot dari baris yang pertama yang mau dicari sampai dengan baris terakhir yang mau dicari, lalu tekan tombol enter. Hasilnya 1528. Atau Anda bisa menggunakan misalnya di sini. Kita pakai cara yang kedua yang kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan. Anda tekan tombol Anda tekan ini, klik di bagian home dulu ya, di menu home, tab home, lalu Anda klik auto sum, kemudian enter, seperti itu. Jadi bisa menggunakan cara pertama, cara kedua bisa juga ya. Oke, sekarang kita coba sekali lagi lah ya. Tekan sama dengan, kemudian tekan SUM, huruf SUM, kemudian tekan tombol kurung buka, lalu blok, klik mouse jangan dilepas, geser sampai ke bawah sampai di sini, kemudian kurung tutup, lalu enter. Oke. Nah, kita sudah tahu dua cara tersebut, sekarang kita tinggal copy saja. Jadi hasil nilainya ini kita copy saja ke kanan. Karena kan totalnya ini sama ininya ya, sama model formulanya seperti yang ini. Tinggal kita copy ke kanan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk rata-rata. Nah, ini yang menjadi pembahasan baru. Untuk nilai rata-rata, Anda tekan tombol sama dengan, lalu ketik average. Maaf. Average atau average. Kemudian tekan tombol kurung buka, lalu sorot dari, jadi klik di sini, lalu Anda bisa pakai mouse, klik tahan sampai ke bawah, kemudian kurung tutup, enter. Bisa begitu ya. Sekarang bagian kolom D. Kolom D Anda mau cari rata-ratanya, berarti tekan sama dengan, kemudian ketik average, kemudian kurung buka, lalu arahkan mouse pointernya atau sel pointernya ini pakai tombol panah ke atas saja dari keyboard. Sampai di situ Anda tekan tombol shift, lalu jangan dilepas ya shift-nya. Kemudian kurung tutup, lalu enter. Seperti itu. Ya, saya ulangi lagi. Kalau pakai tombol mouse tadi tinggal klik di sini. Jadi tekan sama dengan, lalu tulis average, kemudian kurung buka. Kalau pakai mouse kan tinggal klik, jangan dilepas, geser sampai di bawah, lalu enter. Tapi bisa juga menggunakan tekan tombol sama dengan, tulis average, kurung buka, pakai tombol panah ke atas di keyboard. Kita bisa sorot dari bawah juga bisa. Dari sini tekan tombol shift jangan dilepas, baru tombol panah ke atas ditekan, kemudian tekan tutup kurung, lalu enter. Seperti itu. Nah, beberapa cara itu sudah kita lakukan. Kalau misalnya mau langsung di copy untuk mempercepat, silakan Anda klik di sini, kemudian klik tombol kecil ini, lalu geser ke kanan. Oke, seperti itu ya. Berikutnya untuk nilai tertinggi Anda bisa menggunakan tekan tombol sama dengan, lalu ketik MAX atau maksimum, lalu tekan tanda
kurung buka, kemudian sorot ke nilai-nilai mana saja yang mau dicari nilai tertingginya, kemudian tekan tombol tutup kurung, atau tanpa menggunakan tombol tutup kurung juga bisa, langsung enter. Hasilnya 143. Berarti dari kumpulan nilai ini angka yang paling tertinggi adalah 143 ini. Ya, oke. Kita coba dulu untuk yang kedua. Sebelum kita copy, tekan sama dengan, lalu tekan MAX, kemudian kurung buka, tekan tombol panah ke atas, jangan tekan tombol shift dulu. Sampai di sini baru tekan tombol shift, sorot ke bawah, shift-nya jangan dilepas, lalu tekan tombol tutup kurung, kemudian shift-nya dilepas, lalu tekan enter. Oke, berarti nilai pada kolom D yang paling tertinggi adalah 85 ini ya. Oke, jadi kalau misalnya Anda mau cari nilai tertinggi di dalam nilai tertinggi dari siswa di dalam kelas, silakan pakai cara ini, sangat mudah ya. Kemudian kalau sudah tahu caranya seperti itu, Anda tinggal copy saja. Jadi klik di sini, kemudian ini ada titik kecil, Anda klik, tekan tombol mouse kiri, jangan dilepas, lalu geser ke kanan, kemudian lepas. Oke, seperti itu. Kemudian nilai terendah, kalau nilai tertinggi MAX, kalau nilai terendah berarti min, tekan sama dengan MIN, kemudian minimal ya, kurung, tekan tombol kurung buka, kemudian blok nilai mana-mana saja yang akan dicari nilai terendahnya, kemudian tekan tombol tutup kurung, enter. Di sini pun sama, di kolom D kita mau cari nilai terendah dari nilai-nilai ini, tekan tombol sama dengan, kemudian kurung buka, lalu tekan min, kemudian kurung buka, lalu pakai tombol shift, jangan dulu tekan tombol shift, geser dulu misalnya dari sini, nah baru tekan tombol shift, jangan dilepas, tekan tombol panah ke atas sampai di sini, lalu tekan tombol tutup kurung, enter. Seperti itu. Kalau sudah tahu, silakan di copy saja seperti tadi ke kanan. Oke, sudah selesai. Jumlah item itu adalah jumlah dari nilai yang telah terisi di dalam baris ini, ya, baris-baris ini. Nah, jadi bukan total ya, tapi jumlah item. Jumlah item itu berarti objek yang ada di dalam sel-sel yang ada di sini. Bagaimana caranya? Tekan tombol sama dengan, lalu tekan tombol tulis COUNT gitu ya, kurung buka, kemudian diblok semuanya, kemudian enter. Jadi total jumlah data atau jumlah item yang ada di sini ada 14. Anda bisa lihat, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke ya, jadi ada 14 data. Itu berarti kalau kita buatkan rumus yang sama di sini, maka totalnya pasti sama, karena semua baris terisi dengan nilai. Ya, kecuali kalau misalnya di sini ada satu yang tidak ada, misalnya kita hapus, maka ini akan berubah, ya, otomatis yang lain-lainnya juga berubah, seperti itu ya. Oke, saya yakin ini sangat mudah, karena kalau Anda mengikuti tutorial saya mulai dari awal sampai dengan saat ini, berarti sangat-sangat mudah. Anda bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang sangat singkat. Oke. Demikian tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan lagi dengan yang lebih kompleks lagi formulanya di tutorial berikutnya. Silakan sampaikan saja komen Anda
di kolom komen, entah itu dari sisi bagaimana perbaikan untuk penjelasan saya dalam setiap tutorial, mungkin suara saya terlalu kecil atau mungkin suara terlalu besar, atau penjelasan saya terlalu cepat. Silakan Anda komen untuk perbaikan dari channel ini supaya pembelajaran kita menjadi semakin lebih baik. Oke, itu saja. Sampai ketemu di di tutorial berikutnya. Amole Nare.